Jadi intinya begini, ya. Pada hari Senin kemarin, saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi dan sudah keluar STTLB-nya _B _114 _1 _2026 _SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan, ya. Tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, linknya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat, ya, gitu. Karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, yang kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, ya, kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas Negeri Jakarta, silahkan, ya. Nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, secara lucu, semalam tepatnya dua malam sebelumnya, lawyer kami, ya, Pak Gafur Sangaji memang sudah menyampaikan, ya, acara hari ini. Dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak cacing kepanasan, ya, gitu, bingung, gelisah apa. Dan semalam ada yang lebih gelisah lagi. Semalam di salah satu TV ada yang sudah pakai baju tahanan, berantakan. Ada yang buka kaos dan kaosnya calon kali, ya, gitu. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik, ya, gitu, tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor, inisialnya akan saya sebut, ya. Inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Dan inisial yang keenam adalah U. Dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi A, B, D, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB _B _114 _2026 SPKT Polda Metro Jaya. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada 2 klaster. Klaster yang pertama, saya dituduh berijazah palsu, ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Clear, ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Ya, kalau ada orang, ya, silakan diuji ELA, silakan diuji luminance gradient, silakan diuji apapun. Kalau ini ijazahnya. Artinya kemudian bentuk kejujuran, ya? Artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga, ini silakan diuji. Silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada MKes-nya. Kalau tadi gelarnya di depan ada dokter andesnya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu tulis S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Bisa diuji. Bisa diuji. Ya. Clear, ya? Ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua, ya. Ada semua dan silakan kalau ada, ya, silakan. Dan kalau ada yang kemudian melakukan itu, mari kita buktikan dia berarti apa? Karena dia sudah menuduh ijazahnya palsu, gitu, ya. Kemudian bla bla bla. Yang kedua yang tadi sudah disebut, saya dituduh
melakukan korupsi di proyek Hambalang. Ya, saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Ya. Dan salah sedikit dari orang di partai itu yang telah memperoleh 5% sebagai kader terbaik partai. Saya kader terbaik dari partai itu tahun 2016. Dan setelah itu saya justru 4 tahun berikutnya saya izin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri karena saya mau sekolah. Jadi saya memang hubungannya tidak buruk, saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu, maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Yes. Ya, dan itu akan sangat membantu kita, akan menjelaskan Roy Suryo tidak termasuk dalam lidik dan tidak ada. Clear banget. Ya, kenapa saya dibikin videonya? Jadi sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE pun masuk dan nanti akan didalami karena saya digambarkan ada di Hambalang, saya digambarkan ada di rombongan yang meneliti itu dan saya digambarkan terlibat dalam urusan itu. Jadi sekali lagi, tuduhan-tuduhan mereka, kabar bohong dan fitnah adalah telak ya. Dan itu masuk semua. Jadi makanya Polda Metro Jaya dengan cepat bisa menerbitkan LP. Karena mereka melihat tuduhan ijazah palsu adalah telak, tuduhan saya terlibat korupsi Hambalang adalah telak, semuanya adalah fitnah dan kabar bohong. Jadi sekali lagi kepada 7 pelaku ya, A, B, D, F, L, U, V siap-siap saja untuk menerima panggilan dari Polda Metro Jaya. Tidak perlu seperti cacing kepanasan, sudah pakai kaos tahanan ya gitu, dan bergol, kemudian sudah dan membawa borgol lagi ya gitu. Itu kan apa, dan sekali lagi terima kasih untuk TAAKA ya di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, Pak Petrus Restu dan Pak Ahmad Kosinudin yang sudah mendampingi, dan ibu-ibu semua juga ada lawyer-lawyer ibu-ibu di sini yang memberikan kami saran. Jadi sekali lagi saya tetap dengan etika, sebelum saya lapor saya minta izin dulu untuk menerbitkannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan? Cukup? Ya, cukup ya. Oke, clear. Terima kasih. Jadi ini bukan peristiwa yang dilaporkan semuanya. Semuanya udah jelas ya. Yang bohong peristiwa, ternyata laporannya bukan peristiwa. Ya, clear ya, udah semuanya. Ya, nanti saya sampaikan. Jelas ya semuanya. Nggak perlu saya tunjukkan ya, ini detailnya ada semua nih, gambar-gambarnya, videonya ada semua nih, gambarnya, videonya ada semua nih, laporannya. Rahasia ya, gitu nanti. Biar mereka cari sendiri. Iyalah, silahkan cari sendiri dan bingung. Sorry. Dan bingung. Ya. Ini punya siapa aja? Banyak banget nih. Maka Selasa depan publik bisa langsung cek, Mas Roy, sebenarnya tanda tangan dekan-dekan itu gimana? Oh gini. Apa ini? Besok kan? Oh iya. Di WA aja. Oh gini. Tolong. Nah, ini. Izin, Pak. Iya. Oke. Saksikan nanti Selasa ya. Selasa kita putusan KPU. Ya. Kita tahu bahwa sidang kita di KIP Jakarta di gedung MBG ya itu sudah tahap akhir. Kita menuntut di KIP untuk agar dibukakan 9 item yang ada di ijazah Pak Jokowi ya, yang kita terima itu, sehingga kalau nanti 9 item itu di mana 3 diantaranya adalah tanda tangan dekan yang melegalisir, tanda tangan dekan yang menandatangani ijazah, tanda tangan rektor yang menandatangani ijazah, dan yang paling penting adalah tanggal, disembunyikan juga itu tanggal legalisirnya. Tanggal legalisir. Sehingga kita bisa tahu sebenarnya tanggal yang melegasi itu orang yang tepatkah di tanggal yang tepat. Kalau sekarang kan kita tidak tahu nih, namanya dekannya ada, tapi nggak tahu tanda tangannya ditandatangani kapan. Begitu. Dan Rabunya kita juga akan lanjut sidang di Komisi Informasi DKI Jakarta dengan termohon Sekda DKI. Kita tahu ijazah Pak Jokowi selama jadi gubernur, melamar gubernur itu sama sekali tidak disimpan oleh lembaga kearsipan daerah, yang seharusnya perpustakaan juga menyimpan perpustakaan daerah Provinsi DKI Jakarta. Seperti itu. Jadi nanti minggu depan agenda kita akan padat. Pertama tadi keputusan dari KIP dengan termohon KPU, dan kedua adalah sidang
keempat, di Komisi Informasi DKI Jakarta dengan termohon Pemprov DKI Jakarta. Kemungkinan minggu depannya lagi itu untuk Pemkot Surakarta. Ya. Seperti itu. Nah, Baik. selama persidangan di Komisi Informasi. Informasi itu dari awal sampai akhir mau pembuktian ini, ada nggak keyakinan bahwa KIP itu akan berpihak kepada yang benar? Menurut saya sih ya, seharusnya teorinya Kepada yang benar. Majelis Komisi Informasi itu berpihak kepada informasi publik. Ya. Ketika ada informasi yang disembunyikan, dia harus pastikan apakah disembunyikan itu benar-benar melalui uji konsekuensi yang benar. Kenapa disembunyikan? Itu kan harus ada namanya uji konsekuensi sehingga dia dikecualikan. Jadi selama persidangan saya melihat bahwa majelis itu sangat mengejar informasi ini agar dibukakan. Semoga nanti ya ini tetap harapan kita Komisi Informasi Pusat tetap konsisten, bukan hanya kepentingan keterbukaan informasi publiknya yang dikejar, tapi juga pemohon informasinya terpenuhi ke hak-hak dan kewajibannya seperti itu. Oke, nih saya punya satu pertanyaan keren nih buat Pak Bonatua. Kalau ternyata setelah dibuka semua, ternyata tanggalnya tidak ada, gimana Pak? Berarti tidak dibuka semua, karena salah satu tanggalnya adalah dari 9 itu. Oke. Jadi 9 itu sudah pasti tanggalnya disembunyikan. Iya, Bukan tanggalnya tidak ada ya? bukan tidak Berarti ada, harus ada tanggal itu. harus ada. Oke. Seperti itu. Nanti kan kita cari Wajib tahu ada, tanggalnya berapa. karena 9 item itu nama, NIM, tanda tangan, tanggal ditandatanganin, tanda tangan di bawahnya itu tanda tangan rektornya, tanda tangan dekannya, seperti itu. Oke, karena kan putih tuh, jadi nggak terlalu Iya. kelihatan. Dan uniknya semua KPU yang di bawahnya jadi mengikuti dia. KPU Jadi itu DKI semua. juga mengikuti KPU pusat, menyembunyikan juga. Oke. Gitu. Nah, kalau soal sidang yang di Solo bagaimana Pak? Kayaknya itu saya lihat tuh Pak Dr. Topik, lawyer kita itu bagus ya. Bagus ya? Artinya saya yakin beliau saya lihat flow-nya itu kan kemarin persidangan pertama itu pembicaraan bukti ya. Nah, kedepannya kita tunggu itu tinggal bicara pembuktian. Oke. Bukti-bukti mereka dengan bukti-bukti kita dibawakan. Nanti kita undang juga teman-teman ya. Kemungkinan sidang kedua saya juga akan hadir. Oke, Seperti berarti itu. ini kado tahun baru untuk seluruh rakyat Indonesia adalah Amin. penghadiran ijazah Jokowi yang dari Polda ini mau dipinjam. Kemarin dia mengaku mau meminjam Iya. ijazah yang ada di sini untuk dibawa ke Pengadilan Negeri Solo. Kita tunggu apakah pengacara Bapak Joko Widodo yaitu YB Irfan memenuhi janji dia. Iya. Ya, atau apakah itu janji bohong? Ya. Gimana Pak Bona? Ada lagi yang mau disampaikan? Ini juga kita kan kemarin baru melaporkan ke Ombudsman. Ya, betul. Ternyata Ombudsman mengirim saya email mengatakan bahwa dia tidak mau melanjutkan proses laporan saya. Wah. Karena dengan alasan yang bertanggung jawab itulah ANRI, bukan mereka. Jadi ini semacam ada lempar-lempar bola, ya. Saya kan waktu itu laporkan KPU tidak menyetorkan arsip ijazah Jokowi baik dari Solo, DKI dan KPU RI, sehingga ini melanggar undang-undang administrasi. Ya. Ternyata oleh ANRI mereka bilang, oleh Ombudsman mereka bilang mereka tidak berwenang. Padahal Ombudsman itu kan pengawas pelayanan publik. Akibat KPU tidak menyerahkan fotokopi ijazah itu terlegalisir, maka ANRI terganggu pelayanan publiknya. Pelayanan publiknya adalah dia wajib memberikan informasi arsip-arsip jika ada publik yang ingin melihat arsip yang mereka pegang. Termasuk Seperti itu. ijazah Joko Widodo. Termasuk justru Presiden yang paling utama ijazahnya, bukan Ya, ijazah betul. gubernur atau ijazah saya kan? Seperti itu. Setuju. Iya. Dan bagaimana menurut Pak Bona? Apakah dengan tidak bertanggung jawabnya Ombudsman ini, DPR RI harus bergerak dan memanggil Ketua Ombudsman? Kita lihat, saya kan menyanggah. Nah, Kita lihat nanti jawabannya. Saya sudah tembuskan juga ke Sentana ya. Sudah. Surat-surat mereka. Sudah, tapi Kita kira-kira lihat. siapa yang harus? Kan Ombudsman itu pengawas. Ya. Tapi pengawasnya ini kayaknya nggak mau kerja. Ya, Siapa lagi yang mengawasi dia di pengawasnya atasnya? pengawas lagi, yaitu DPR. DPR RI. Iya, Nah, kita DPR harus harus kerja menuntut pula. kepada DPR RI nih.
sebagai wakil rakyat yang kita pilih, kalau ombudsman tidak mau kerja, mereka harus menindak, betul Pak? Iya, benar. Oke. Nah, jadi saat ini kita belum kepikiran ke situ, kita tunggu ya. Ya. Ya, Ada lagi pertanyaan, Bapak-bapak? Oke, jadi segitu dulu. Kita lanjut ngopi sama Bang Rismon. Oh, boleh. Ada di belakang. Ada di belakang Bang Rismon. Ah. Nah, kalau Bang Rismon ini sedang berfokus, sorry lah. Iya. Thank you ya. Baik. Abang hari ini ikut melaporkan juga atau gimana nih? Saya sudah melaporkan pagi tadi subuh kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segera dicabut. Artinya ya saya mendukung aja apa yang dilakukan Mas Roy Suryo. Karena memang termul ini kalau ngomong itu aduh luar biasa itu. Sampai ke celana-celana dalam itu diomongin gitu loh. Oh, jadi setuju? Setuju aja. Ya biar gimana kan juga. Makanya saya bilang perjuangan pertempuran hari ini sudah meluas. Artinya pendukung-pendukung Jokowi bazar-bazar ya siap-siap aja. Bisa jadi tersangka juga kayak kami kan gitu kan. Nah, jangan sampai gara-gara cuma dikasih uang sedikit, uang kecil jadi tersangka gitu loh. Tersangkanya gara-gara dukung Jokowi kan rakyat melihatnya juga ya begitu. Kalau abang kan dilaporkan tersangka oleh Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi katanya sudah memaafkan 5 orang termasuk ada nama abang kayaknya di klaster pertama itu. Ya Gimana? kalau saya belum tahu ya nama saya disebutkan atau enggak ya. Tapi kalau saya sih nggak percaya sama Jokowi. Jokowi ini kan tipe-tipe stand kanan belok kiri gitu loh. Abang sudah dimaafkan sama Pak Jokowi, nggak percaya? Nggak percaya saya. Saya nggak butuh maafnya Jokowi juga gitu loh. Yang saya butuhkan adalah tunjukkan ijazah asli Jokowi. Baik yang di Solo maupun yang di Jakarta. Dr. Taufik maupun dengan Mas Roy Suryo gitu loh. Kalau masalah maaf ya masalah lain gitu loh. Justru seharusnya kami yang memaafkan Jokowi gitu kan. Bukan Pak Jokowi. Bukan. Kan jelas-jelas kita lihat fotonya aja kan itu bukan foto Jokowi, masa Jokowi mau maafkan kita gitu loh. Jadi agak aneh juga ketika Jokowi bilang memaafkan. Makanya saya minta Jokowi sadar, ini segera sadar lah, rakyat udah tahu lah itu foto siapa gitu loh. Yang artinya itu bukan foto Jokowi. Lo ngomong apa, Bang? Ini ngomong Jokowi. Oh. Nah, gitu. Emang lo udah lihat fotonya, Bang? Udah di gelar perkara khusus saya tunjuk itu bukan Jokowi kepada polisi. Itu Kenapa lo bilang itu bukan foto Jokowi, Bang? mulutnya bukan mulut Jokowi, bagaimana? Matanya, telinganya. Tapi itu memang kalau menurut saya, menurut keyakinan saya itu memang foto Joko Widodo. Tapi bukan Joko Widodo yang jadi presiden ini. Sesuai apa yang dikatakan oleh Dr. Jul. Nah, kita kaji lagi. Kalau ijazah SMA ijazah SMA-nya itu kalau Jokowi kan SMA 6 Surakarta. Tapi kalau yang di buku alumni itu kalau saya lihat itu pernyataan dari Dr. Taufik SMA 6 Yogyakarta. Artinya ada penyelundupan identitas di sini. Makanya banyak orang yang bilang itu bukan foto Jokowi. Jokowi yang di UGM itu bukan Jokowi yang sekarang jadi presiden. Itu pernyataan Dr. Jul. Kalau saya meyakini itu. Kira-kira begitu. Dengan statement abang kemarin di rakyat bersuara itu dengan pernyataan abang itu bisa berkekuatan hukum. Kalau ada dampak hukum yang baru gimana tanggapan abang? Apa tuh? Dengan pernyataan itu bukan foto Jokowi atau Ya memang bukan foto Jokowi, rakyat juga tahu. Coba perhatikan, polisi juga saya tahu, saya yakin itu bukan mengaku itu bukan foto Jokowi lah. Masa fotonya berbeda jauh sekali gitu loh. Ya kalau pernyataan hukum ya saya udah tersangka, mau ngapain lagi? Artinya ya udah kita terang-terangan aja. Toh pembuatnya aja ngaku kok sama saya kok. Salah satu pembuatnya gitu loh. Tinggal kita tunggu aja orang itu kita panggil. Masalahnya polisi mau nggak bekerja mengejar itu kan gitu aja. Terus bang, kemarin ada cuplikan video yang rame soal abang dan pengacara dari Bang Egy Sujana, Ibu Elinda ya. Kalau gimana tanggapan abang? Abang kayaknya dapat peringatan tuh dari Ibu Elinda. Ya kalau saya sih menganggap Ibu Elinda itu ya kayak kakak saya aja lah gitu loh. Ya dia ngomong apa ya. Kalau saya pribadi saya biarin aja sampai puas, nanti kalau capek sendiri berhenti sendiri. Ya saya kalau ketemu kan suka bercanda juga sama dia. Ya mungkin dia merasa
omongan saya dia nggak suka ya silakan aja. Dan saya juga bilang begitu kan berdasarkan kenyataan dia pakai, sedangkan pengacaranya Jokowi juga anak mantunya si Otto bilang sampai ada yang menangis. Kan pernyataan dia juga ya. Saya menyatakan itu aja. Kalau masalah dia suka nggak suka masalah lain lah. Tapi saya hubungan saya baik juga dengan Bu Eli, nggak ada masalah. Baik, tapi katanya abang bisa diancam untuk dilaporkan oleh Bu Eli. Ya silakan aja, kalau melapor kan saya juga bisa melaporkan juga kalau nanti mau melapor kan gitu. Kan ada pernyataan Bu Eli juga yang menurut saya nggak sesuai juga lah. Tapi kan karena saya berhubungan baik dengan Bu Eli, Bang Egi, kawan-kawan TPW, saya rasa ya itu hanya hal biasa lah. Makanya saya nggak ngelayanin gitu, biasa kayak keluarga kita aja, santai-santai aja gitu, Bang. Oke Bang, pertanyaan terakhir Bang. Di klaster yang pertama ini 5 orang itu dari perkembangan abang menjadi tersangka itu, apa sudah ada penyidikan yang baru Bang? Belum. Kita masih belum. Mudah-mudahan nggak ada penyidikan lah. Mudah-mudahan Jokowi sadar lah, mengakui itu. Selesai saya rasa. Dengan dia mengakui aja kepada seluruh rakyat Indonesia kalau itu bukan fotonya atau ijazah SMA-nya juga berbeda gitu dengan yang sesuai alumni. Saya rasa selesai masalah ini. Anggota-anggota dewan juga di gedung DPR juga saya rasa tahu lah itu foto siapa lah, nggak mesti mereka teriak-teriak gitu kan. Yang jelas foto yang berbeda gitu loh. Jadi banyak orang tahu. Cuman permasalahannya ini kan memang saya melihat imbasnya kalau ini terbukti dapat dibuktikan palsu kan bagaimana negara kan gitu kan. Mungkin banyak hal yang dipertimbangkan oleh kepolisian atau yang lain-lain. Tapi kalau harapannya nggak berlanjut lagi untuk pemeriksaan ataupun apa? ya saya berharap selesai dengan pengakuan Jokowi aja gitu, bukan dengan memaafkan kami. Jelas-jelas banyak kebohongan kok di situ. Berarti nggak minta maaf Bang? Itu yang Jokowi katanya tidak memaafkan gimana Bang? Jokowi mau maafin apa mas saya? Saya nggak salah kok. Yang salah kan Jokowi. Seharusnya Jokowi yang kita maafkan dengan cara dia mengakui kesalahannya, kita maafkan gitu loh. Jadi gini, kalau saya sama Jokowi itu kurang percaya gitu loh. Jokowi itu kan tipe orang yang sen kanan belok kiri. Dia terbalik. Nah, ketika dia menyatakan ijazahnya asli, saya menduga ijazahnya palsu. Tapi kalau dia bilang ijazahnya palsu, saya malah menduga itu ijazahnya asli. Itu kan kebiasaan Jokowi yang saya tangkap menurut saya gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu, ya kita nggak percaya lah sama Jokowi lah. Tukang membuat kebohongan, mobil SMK, IKN, kereta cepat, kan banyak kebohongan Jokowi, puluhan, 11.000 triliun di kantongnya. Sampai sekarang mana buktinya nggak ada. Iya, jadi itu menurut saya, udah banyak bohong lah, luar biasa bohong. Jokowi meminta maaf baru menyelesaikan masalah ini. Tapi hukum tetap berlanjut sesuai hukum kan gitu. Jadi kalau Jokowi memang bukan minta maaf, Kira-kira seperti itu Bang. tapi Jokowi minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.